Aku nggak bisa melihat mereka. Kita melawan hantu. Quran Surat 2 ayat 214 menceritakan tentang suatu kaum yang sedang berada di dalam kesukaran, sehingga bahkan Nabi dan orang-orang yang beriman pada waktu itu berseru mengatakan, kapankah pertolongan Allah itu tiba? Nampaknya tanggapan yang diberikan oleh umat terdahulu menggaungkan sentimen dari apa yang umat perlu dengarkan hari ini. Dan itu adalah tidak perlu diragukan lagi karena pertolongan dari Allah sudah dekat. Assalamualaikum guys, dan selamat datang di episode lain dari Smile to Jannah. Jika orang-orang yang terlihat, jika orang-orang yang diberi tanggung jawab, jika orang-orang yang diberi kepemimpinan, jika mereka tidak mau berusaha, maka Allah tidak memerlukan mereka. Allah tidak memerlukan siapapun jika Ia mau membantu orang yang beriman. Dan di sini kita menyaksikan Allah menolong orang laki-laki dan perempuan yang beriman melalui tentaranya yang gaib. Mereka itu monster. Aku tidak bisa melihat mereka. Aku tidak bisa melihat mereka. Kita melawan hantu. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau melihat temanku mati di mataku, di hadapanku. Tolong Izak, tanpa bantuan tentara laut dan kapal tempur, kita tidak bisa melawan mereka. Kita tidak bisa maju walaupun dengan bantuan tank. Mereka tidak akan kalah. Walaupun dengan tank dan senjata kita tidak bisa melakukan apapun. Aku ingin meninggalkan negara ini. Yuda, kamu diam, kamu tenang Yuda, kamu dengarkan. Jangan suruh aku diam. Kamu tidak bisa melihat apa yang aku lihat. Aku minta tolong keluarkan aku dari sini. Beriman kepada yang gaib adalah salah satu komponen utama di dalam Islam. Sebagai contoh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, mengimani adanya jin dan surga, mengimani adanya api neraka, mengimani adanya takdir di mana Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Namun, di dunia yang serba material dan ateis ini, mengimani adanya yang gaib adalah sesuatu yang kita lupakan. Tidak peduli seberapa kuat iman kita, keyakinan kita lebih pada kekayaan daripada pencipta kekayaan, daripada sang fasilitator dari kekayaan, daripada satu-satunya yang maha pemilik kuasa dari kekayaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dinasehati oleh pendahulu kita dengan analogi seperti sebuah api itu tidak akan menyala tanpa izin dari Allah. Obat-obatan itu tidak akan mengobati tanpa izin dari Allah. Bahkan kita telah melihat banyak kasus di mana kita diberikan obat dan harus minum obat dengan waktu dan proporsi yang tepat, dan itu tidak memberikan efek apapun karena efek tersebut hanya datang dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat di sekeliling kita, dan itulah mengapa kita harus memohon pada Allah. Itulah mengapa kita punya sebuah kitab yang penuh dengan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memastikan bahwa ia adalah bagian integral dari kehidupan kita, dan sesungguhnya Allah lah yang membuat sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kondisi seperti apa itu? Anda harus menjadi orang benar. Wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah sang pelindung bagi orang-orang yang soleh dan benar jika ada yang berlaku benar. Dan seperti yang kita lihat, klip-klip yang muncul di kota Gaza, orang-orang yang rumahnya dihancurkan dan keluarganya dibunuh, mereka tetap mengatakan Ahadun Ahad, Allah itu Esa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita harus yakin. Dan kita telah melihat banyak sekali contoh, bahkan contoh dari sejarah kita, yaitu Perang Badar, di mana Muslim hanya memiliki 333 pasukan melawan ribuan pasukan, namun Allah mengirimkan malaikat sebagai bantuan untuk kaum muslimin. Kita telah mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, dan Allah memerintahkan api tersebut untuk tidak membakar, dan api itu tidak membakar. Dan Ibrahim alaihissalam pergi ke api tersebut dan menikmati momen terbaik dalam hidupnya. Dan apakah mengherankan jika orang-orang ini ditindas? Dan dalam Islam kita tahu bahwa walaupun orang-orang non-muslim yang berdoa melawan penjajah muslim,
Sesungguhnya Allah akan mendengar dan membantu bahkan orang-orang yang tidak beriman melawan orang yang beriman. Mengapa? Karena penjajahan adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Sekarang ketika kita melihat para pemimpin-pemimpin kita diam dan hanya menyaksikan saudara dan saudari kita dibantai, Allah tidak membutuhkan orang-orang seperti kalian. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahi untuk para pemimpin kita, saya takut dengan mereka. Saya takut dengan apa yang mereka lalui di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Itulah kenapa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih menjadi khalifah, dia tidak mau. Dan beliau mencoba sebisa mungkin untuk mencegahnya. Dan begitu pula kepada para pendahulu pemimpin kita seperti Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Dan itulah kenapa ketika saudara dan saudari kita memohon, dan itulah mengapa saudara dan saudari Gaza kita memohon, surat 3 ayat 5 terbenak dalam pikiran saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi, tidak pula di langit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung. Dan itulah mengapa sebanyak puluhan orang masuk Islam hanya karena melihat tekad dari saudara dan saudari kita di Gaza. Dan bagi orang-orang Israel yang telah buta akan kemarahan dan kebencian yang membombardir orang-orang Palestina, mengingatkan saya pada sebuah kutipan yang mengatakan mereka telah bertekad untuk mengubah iman mereka, tapi mereka hanya menyegelnya. Secara alamiah mereka tidak ingin membunuh siapapun. Bagi mereka yang bertahan, mereka akan ikut dalam pasukan Hamas di mana mereka ingin menaklukkan. Karena siapapun yang pada saat itu melihat keluarganya dibunuh, Anda bisa langsung mengambil pena dan menghapus sisa dari kehidupan mereka dan hanya menulis pejuang. Orang-orang tersebut saat ini tidak memiliki kehidupan. Mereka tidak memiliki tujuan selain melawan dan membalaskan dendam dari kenangan keluarga. Mari kita tinggalkan ini sejenak. Assalamualaikum.